Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dalam video kali ini kakak akan mencoba menjelaskan bagaimana melakukan penjumlahan pecahan dengan pecahan campuran ya. Nah, kita lihat contohnya langsung saja. Ditulis dulu soalnya ya, judulnya penjumlahan pada pecahan campuran. Pecahan campuran. Contohnya misalkan gini nih. 1/2 ditambah 2/1/3 misalkan. Nah, ini ada dua cara ya untuk menjumlahkan pecahan campuran. Nah, untuk cara yang pertama sebelumnya kan kalian sudah dijelaskan bagaimana menjumlahkan pecahan ya, tapi pada pecahan biasa gitu. Nah, apa yang dilakukan kalau menjumlahkan pada pecahan biasa atau pada video sebelumnya? Intinya adalah kita samakan dulu penyebutnya, lalu yang dijumlahkan adalah bilangan-bilangan pembilangnya, kan gitu ya. Jadi cara pertama ini adalah kita mengikuti prinsip awal ya, prinsip utama dalam menjumlahkan pada pecahan. Yang dijumlahkan adalah bilangan-bilangan pembilangnya. Jadi yang dilakukan adalah kalau yang untuk cara pertama, yang dilakukan kita jadikan saja pecahan biasa gitu. 1/2 ini dijadikan pecahan biasa adalah 3/2. Oh ya, ini ngomong-ngomong masih ingat ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Kalau lupa, lihat video sebelumnya mengenai mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa ya. Ini jadi 3/2. Yang ini 3 kali 2 6 tambah 1 7. 7/3. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya apa? Lihat dulu, penyebutnya belum sama, berarti samakan dulu ya. Ini kelipatan 2 sama pembilangnya 2, 3, kelipatannya adalah 6 ya. Tinggal kalian cari nanti kelipatan persekutuannya ya. Nah, ini dapatnya hasilnya 6 nih. Kalau ada yang dapatnya 12 atau 18 mungkin ya nggak masalah. Intinya pasti nanti ujung-ujungnya akan kita sederhanakan kan gitu. Ini kita jadikan per 6, maka kakak tulis dulu awalnya ini kan 7 ya, 3 ini 7. Lalu 6 bagi 2 3, berarti ini kali 3. 6 bagi 3 2, berarti ini kali 2. Berarti di sini 9/6 ditambah 14/6. Maka hasilnya adalah 23/6. Pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. 23 bagi 6 3. 3 kali 6 18, sisa 5. 5/6. Nah, itulah hasilnya ya. Nah, itu tadi adalah cara yang pertama kalau menjumlahkan pecahan pada pecahan campuran ya. Untuk cara yang keduanya, nah seperti ini. Untuk cara kedua, ini kita pisahkan dulu antara pembilang dan antara bilangan bulat dengan pecahannya. Prinsip atau arti 1/1/2 kan artinya adalah 1 ditambah 1/2 kan gitu. Ini kakak tulis dari awal dulu deh supaya kalian kelihatan ya perubahannya. 1/1/2 ditambah 2/1/3. 1/1/2 ini kita pecah menjadi begini, tambah nih, kakak susun lurus ke bawah supaya kalian lihat perubahannya ya, yang mana yang berubah mana yang enggak. Ini 2/1/3 menjadi 2 ditambah 1/3. Tuh, seperti itu. Jadi pertama mula-mula dipecah dulu, selanjutnya kita gabungkan
bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Nah, jadi ini 1 ditambah 2. Atau gini nih, kakak buat gini dulu deh. Terus kakak kelompokkan dulu. Ini namanya dalam matematika adalah asosiatif ya. Nah, selanjutnya ini ditambah dengan ini, kan gitu. Sama saja, jadi sama saja dengan 1 ditambah 2, kan gitu, ditambah 1/2 tambah 1/3, gitu ya. Sudah jelas sampai sini? Bisa diikuti ya. Selanjutnya kita jumlahkan 1 tambah 2 hasilnya 3, tambah yang ini. Nah, karena beda penyebutnya ya, kita jadikan samakan dulu penyebutnya ya. Tadi jadikan per 6. Maka yang ini 6 bagi 2 3, berarti ini 1 kali 3, kan gitu ya. Yang ini 6 bagi 3 2, berarti 1 kali 2. Selanjutnya berarti ini 3 ditambah 3/6 tambah 2/6, maka hasilnya 3 ditambah 5/6, jadi hasilnya 35/6. Itu hasil akhirnya. Tuh, sama ya. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, mana yang lebih enak atau yang lebih mudah dipakai, cara 1 atau pakai cara 2 saat menjumlahkan pecahan campuran? Ada yang sebagian berpikir enakan cara 1 karena tinggal jadikan pecahan biasa lalu dijumlahkan, ketimbang cara 2. Cara 2 udah barisnya kayaknya panjang kan gitu. Begitu dipecah-pecah dulu segala, kelihatannya repot gitu. Nah, menurut kakak itu tergantung pada soalnya ya, tergantung pada angkanya. Nah, kakak berikan contoh begini. Misalkan ini kakak kasih yang ekstrim aja sekalian supaya kalian langsung bisa kelihatan bedanya nih ya. Misalkan 18 2/5. Tuh angkanya udah gede. Yang ini ditambah 22 3/4. Nah, coba silakan kalian coba hitung pakai cara 1. Apa kesulitannya? Kesulitannya adalah kali ini 18 kali 5, pasti 18 kali 5. Yang kalian lakukan adalah perkalian susun ke bawah gitu kan ya. Udah gitu nanti dijumlahkan kan gitu. Ini juga 22 kali 4, kali susun ke bawah, jumlahkan. Selanjutnya apa? Samakan penyebutnya. Maka nanti yang hasil ini nih di atas ini tadi berarti kan akan gede tuh, karena harus disamakan dikali dengan ini kan jadikan per 20 ya, berarti nanti kali 4, atas nanti kali 4, yang ini kali 5, atas nanti kali 5 lagi. Angkanya akan sangat besar kayak gitu. Udah gitu belum lagi nanti dijadikan pecahan campuran. Tentu akan memakan waktu yang sangat lama seperti itu. Nah, untuk kasus yang begini akan lebih mudah kita gunakan cara yang 2 ya, cara 2. Karena cara 2 kita yang disamakan penyebutnya hanya ini aja. Tuh angkanya kan sederhana kecil. Kalau yang ini kan tinggal jumlah ya. Jadi ini kita pecah menjadi 18 ditambah 2/5 ditambah 22 ditambah 3/4. Selanjutnya gabungkan, deket-deketin ya. 18 ditambah 22 ditambah 2/5 tambah 3/4. Selanjutnya ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 40 ditambah ini jadikan per 20. Oh ya, ada juga yang menuliskan seperti ini ya. Nah, ini mungkin ada di beberapa buku atau ada guru yang menuliskan seperti ini. Ini sama saja, ini cara penulisan singkat saja, karena kan pasti sama-sama dijadikan per 20 kan gitu ya. Jadi satu baris ini aja gitu. 20 bagi 5 4, berarti ini 2 kali 4 ditambah ini maksudnya ya 20 bagi 4 5, berarti di sini 3 kali 5.
ada yang penulisannya begini. Jadi ini 40 ditambah 2 kali 4 8 ditambah 15 per 20. 40 ditambah 23 per 20. Yang ini jadikan pecahan campuran ya, karena pembilang lebih besar dari penyebut. Jadi 1 3 per 20. Nah ini tambahan pengetahuan nih buat kalian. Nah tinggal di sini ingat ya, 1 3 per 20 itu kan artinya adalah 1 ditambah 3 per 20 ya kan. Jadi penjumlahan begini, bilangan bulat dengan pecahan campuran, ya kita jumlahkan bulatnya aja. 40 tambah 1 ini kan sama aja kan ya, 40 tambah 1 41, 3 per 20. Nah begitu hasilnya. Tuh kelihatannya agak panjang, ya memang agak panjang ya, karena kakak harus menjelaskan secara rinci ya prosesnya bagaimana. Tapi nanti untuk kalian pada saat mengerjakan ya mungkin nggak akan sepanjang ini ya. Nah, ini mungkin bagian ini bisa dilewat karena langsung saja kalian sudah tahu. Nah seperti itulah ya, intinya adalah semakin sering latihan kalian akan semakin terbiasa, sehingga untuk mengerjakan yang begini itu akan dirasa tidak terlalu sulit ya, atau tidak terlalu panjang begitu. Nah contoh berikutnya adalah seperti ini. Kakak ambil beberapa contoh kasus yang mungkin muncul nanti pada latihan-latihan soal. 2 per 3 ditambah misalkan 3 per 8. Nah bedanya dengan yang sebelumnya, kalau yang ini yang bilang pecahan campuran itu hanya 1, yang sedangkan yang ini nggak ada. Nah kalau pakai cara 2 ya, kakak lebih nyaman pakai cara 2, karena kalau cara 1 kalian pasti udah tahu ya, caranya gampang. Nah kakak latih kalian untuk mengerjakan dengan cara 2 ya. Ini jadikan, berarti ini dipecah dulu ya. Ini 2 per 3 ditambah 2 tambah 3 per 8 kan gitu. Selanjutnya gabungkan yang bulat dengan bulat, pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah di sini karena nggak ada, kalau nggak ada tuh artinya kan bilangan bulatnya 0 kan dia. Maka ini kita tulis 2 saja, karena 2 tambah 0 pasti hasilnya 2 kan gitu. Jadi 2 ditambah ini 2 per 3 tambah 3 per 8. Nah ini selanjutnya kita samakan penyebutnya. 3 sama 8 itu kelipatan persekutuannya adalah 24. Silakan kalian cari sendiri ya, apakah benar dapatnya 24 gitu. Silakan kalian cari kelipatannya ya. Selanjutnya kita jadikan 2 per 3 ini menjadi per 24. 24 bagi 3 hasilnya 8. 8 kali 2 16 ditambah 24 bagi 8 3 kali 3 9. Jadi ini 2 16 tambah 9 25 ya, per 24. Oh ini masih pecahan campuran ya, kita jadikan pecahan biasa. Berarti ini adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut, jadikan pecahan campuran. 1 per 24. Maka hasilnya adalah ini digabung lagi menjadi 1 per 24. Nah begitu ya. Dari ketiga contoh tadi kakak harap kalian bisa memahami bagaimana menjumlahkan pada pecahan campuran. Selanjutnya tinggal kalian coba latihan ya, banyak-banyak latihan. Insya Allah dengan banyak latihan kalian akan lancar mengerjakannya nanti. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.